Oke. Bahas Godzilla lagi, bahas Godzilla lagi. Ya, bosen bang. Itu kan kata kalian. Iya, sama gue juga bosen sebenarnya cuy. Tapi karena King of the Monster inilah yang sebenarnya udah bikin channel ini berkembang sampai sekarang ini. Dan rasanya kurang afdol kalau gue nggak bikin alur ceritanya juga. Setelah video ini, gue akan recap alur cerita The Birth of Kong, Kong Skull Island, dan yang terakhir adalah Godzilla King of the Monster. Karena gue akan bikin alur cerita Monsterverse cuy. Tapi hanya 3 filmnya dan 1 komiknya aja. Karena 2 komik lainnya udah pernah gue buat dan gue bahas juga. Nah karena itu sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum paham tentang Godzilla versi Monsterverse ini, tonton dulu film alur cerita komik Godzilla Awakening, dan juga pembahasan singkat tentang kisah Muto dan juga Dagon yang merupakan bagian dari komik Godzilla Aftershock. Di video tersebut, kalian bisa tahu awal mula cerita dari Monsterverse itu sendiri secara garis besar. Dan linknya udah gue taruh di deskripsi. Nah kalau kalian udah tahu dan udah pernah nonton video itu, ya udah kita langsung gas aja cuy. Pada tahun 1954 terjadi sebuah insiden kecelakaan kapal selam militer yang melibatkan Rusia dan juga Amerika Serikat. Di mana karena insiden tersebut, seekor makhluk purbakala terbangun dari tidur panjangnya. Nah, sepanjang pertengahan tahun 1950-an, militer Amerika Serikat dan Rusia kemudian bekerja sama untuk berusaha membunuh seekor makhluk purba melalui penggunaan senjata nuklir. Namun, makhluk tersebut selalu selamat dari setiap upaya yang dilakukan oleh Amerika dan Rusia. Dan semua operasi tersebut terlihat dirahasiakan dengan kedok uji coba bom atom. Hal itu sengaja dilakukan supaya nggak terdengar ke publik, serta menyembunyikan keberadaannya dari masyarakat umum, di mana sebuah rekaman film terlihat menunjukkan persiapan dan proses peledakan bom nuklir di sebuah tempat yang diberi nama Bikini Atoll. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, seorang dokter yang bernama Ishiro Serizawa dipanggil ke sebuah situs pertambangan di Filipina bersama dengan asistennya yang bernama Dr. Vivian Graham, beserta tim peneliti mereka. Di sana mereka menemukan sebuah kerangka fosil raksasa yang sudah berumur. Di situ mereka juga menemukan 2 spora parasit tepat di sekitar fosil tersebut, di mana salah satu dari spora itu udah menetas, yang ternyata sesuatu yang keluar dari spora tersebut terlihat pergi dengan meninggalkan jejak yang sangat besar yang mengarah ke arah laut. Nah terus spora yang lainnya yang masih belum menetas langsung dibawa ke Gunung Yucca, Nevada, Amerika Serikat, di mana spora itu disimpan di gudang tempat pengolahan limbah nuklir. Sementara itu, di sekitar kota Tokyo, Jepang, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Janjira terlihat mulai mengalami aktivitas seismik, di mana seorang fisikawan nuklir dan juga pengawas pabrik yang bernama Joseph Brody bersama istrinya yang bernama Sandra Brody terlihat bergegas menuju pembangkit listrik tersebut. Dengan pengawasan suaminya, Sandra kemudian mengumpulkan timnya untuk melakukan pemeriksaan dan menganalisa kerusakan di sana. Nah, si Joseph ini kemudian sadar kalau ada yang gak beres dengan aktivitas seismik yang terjadi di tempat itu. Tapi belum sempat menganalisa tentang apa yang terjadi sebenarnya, tiba-tiba terjadi gempa di tempat itu, yang akhirnya menyebabkan terjadinya ledakan dan kebocoran radiasi. Karena nggak mau kebocoran radiasi itu sampai keluar, Joe dengan terpaksa mau nggak mau harus menutup pintu yang menghubungkan antara dirinya dengan tempat di mana istrinya berada, yang akhirnya menewaskan Sandra dan juga timnya. Ledakan yang terjadi itu akhirnya menghancurkan seluruh area di tempat itu. Peristiwa tersebut kemudian dikaitkan dengan bencana gempa bumi tanpa adanya kejelasan, dan setelah itu daerah Janjira dievakuasi yang kemudian diisolasi dan menjadi tempat yang terlarang untuk dikunjungi. 15 tahun setelah kejadian yang mengerikan tersebut, Ford Brody yang merupakan anak dari Joe dan Sandra Brody yang dulunya masih kecil pas kejadian di kota Janjira sekarang udah gede cuy. Dan sekarang dia udah menjadi officer di Angkatan Laut Amerika Serikat yang tugasnya adalah berhubungan dengan bahan peledak. Ya macam penjinak bom gitulah. Si Ford ini tinggal di San Francisco bersama dengan istrinya yang bernama Elle dan juga putranya yang bernama Sam. Nah setelah kembali ke rumahnya sambil melepaskan rasa kangen dengan istrinya, tiba-tiba si Ford mendapatkan sebuah panggilan telepon dari konsulat di Jepang yang mengatakan kalau bapaknya si Joe ditangkap di sana. Alasannya ya karena Joe udah masuk tanpa izin ke kota Janjira. Maksudnya si Joe ke sana adalah untuk mencari penjelasan atas peristiwa bencana yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Nah setelah itu Ford melakukan perjalanan ke Jepang dan langsung menebus bapaknya keluar dari dalam penjara. Setelah sampai di rumahnya si Joe, terjadilah perdebatan antara bapak dan anak ini. Di sini Joe mengatakan kepada Ford kalau yang terjadi di Janjira bukanlah sebuah bencana alam seperti yang dikatakan oleh pihak militer di sana. Singkat cerita, akhirnya Joe berhasil meyakinkan Ford untuk ikut bersamanya ke Janjira untuk membuktikan semua teorinya tersebut.
Setelah sampai di sana, mereka mengetahui bahwa di tempat itu nggak ada efek dari radioaktif sama sekali, seperti yang diklaim oleh pihak pemerintah setempat. Di sana, mereka juga menemukan rumah lama mereka, di mana si Joe berhasil menemukan disket miliknya, yang berisi data-data yang membuktikan kalau teorinya selama ini benar adanya. Nah, ketika mereka udah berada di luar, cara nggak sengaja dari kejauhan, mereka juga melihat fasilitas pembangkit listrik yang dulunya udah hancur, tapi sekarang terlihat beroperasi dengan lampu-lampu yang terlihat menyala, yang menandakan kalau tempat itu sedang dibangun kembali. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mereka langsung ditangkap oleh petugas keamanan, dan langsung dibawa ke pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Tempat yang dulunya fasilitas pembangkit listrik itu sekarang udah menjadi sebuah laboratorium besar yang fungsinya adalah untuk mempelajari kepompong yang misterius dan aneh, mirip dengan yang ditemukan di Filipina. Nah, si Joe yang lagi ditahan secara terpisah dan diinterogasi di sebuah ruangan terlihat dihampiri oleh Serizawa dan juga asistennya Vivian. Yang kemudian kedua orang ini mencoba mendengarkan si Joe yang mengatakan kalau gempa yang terjadi sekarang ini adalah efek dari gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari dalam kepompong setelah menyerap setiap inti radiasi yang diberikan kepadanya. Singkat cerita, sesuatu kemudian muncul dari dalam kepompong. Setelah keluar dari kepompong tersebut, makhluk itu langsung menghancurkan hampir seluruh area di fasilitas itu, serta membunuh dan melukai banyak orang di sana, termasuk juga si Joe yang menderita luka-luka yang sangat parah. Setelah monster itu terbang pergi, pihak militer kemudian meminta Serizawa dan juga Vivian untuk ikut bersama dengan mereka. Di situ, Serizawa ini juga meminta militer untuk membawa si Joe dan juga Ford bersamanya, karena si Serizawa ini masih ingin mencari tahu tentang makhluk raksasa yang tadi muncul itu. Nah, selama di perjalanan menuju kapal induk USS Saratoga, Joe kemudian meninggal karena luka-luka yang dideritanya cukup parah. Sesampainya di USS Saratoga, Serizawa dan Vivian kemudian bertemu dengan Laksamana William Stange dalam melakukan perburuan si makhluk raksasa yang kemudian diberi nama Massive Unidentified Terrestrial Organism atau disingkat MUTO. Nah, sedikit informasi buat yang belum tahu, Serizawa dan Vivian ini adalah tim peneliti yang merupakan bagian dari organisasi rahasia yang bernama Monarch. Nah, kemudian si Serizawa juga mengungkapkan kepada si Ford bahwa mereka sebenarnya juga udah mengetahui makhluk-makhluk itu sebelumnya. Serizawa kemudian menjelaskan tentang seekor makhluk purba yang secara nggak sengaja terbangun akibat serangkaian tes yang dilakukan oleh kapal selam Amerika dan Rusia. Yang akhirnya kedua negara tersebut secara bersama-sama mencoba untuk membunuh makhluk yang diberi nama Gojira dengan dalih uji coba bom nuklir yang pada akhirnya nggak ada yang berhasil. Dengan kemunculan itulah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya organisasi rahasia Monarch, tempat di mana Serizawa dan juga Vivian bekerja. Nah, Serizawa kemudian juga menceritakan kepada Seaford kalau 15 tahun yang lalu di Filipina mereka menemukan sebuah fosil raksasa seperti Godzilla. Yang seperti kalian tahu, makhluk ini bernama Dagon. Nah, makhluk ini udah lama punah karena dibunuh sama dua spora parasit. Yang satu di antara spora itu kemudian menetas keluar dan menuju kota Janjira, Jepang untuk memakan sumber radiasi sampai akhirnya dia menetas. Nah, di situ Ford kemudian mencoba mengingat dan memberitahu Serizawa tentang apa yang diketahui oleh ayahnya. Ford juga menjelaskan kalau ayahnya pernah menyebutkan tentang sebuah panggilan dalam bentuk ekolokasi. Buat yang belum tahu, echolocation adalah sonar biologi yang digunakan oleh sejumlah binatang untuk mengeluarkan bunyi dan kemudian binatang itu dapat mendengarkan kembali pantulan bunyi tersebut dari objek-objek di sekitarnya. Nah, di sini si Serizawa berpendapat kalau monster MUTO ini terlihat sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Ford kemudian dibawa ke wilayah Honolulu, Hawaii untuk nantinya diterbangkan ke San Francisco. Sementara itu di hutan lebat di Hawaii, terlihat tim pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang mencari sisa kapal selam nuklir Angkatan Laut Rusia yang sebelumnya dilaporkan diserang dan menghilang. Dan benar aja, kapal selam itu pun ditemukan bersamaan dengan munculnya MUTO yang lagi asik-asik ngunyah reaktor nuklir. Ciluk. Bah. Nah, karena mungkin terancam oleh kemunculan jet-jet tempur militer, MUTO ini kemudian menggunakan jurusnya, yaitu serangan elektromagnetic pulse, yang akhirnya mematikan semua fungsi elektronik dalam jarak beberapa mil. Sementara itu di tempat lain, terlihat Ford yang sedang naik kereta, bersama dengan seorang bocil yang bernama Akio, yang terpisah dari orang tuanya. Serangan gelombang EMP yang disebabkan oleh MUTO tadi langsung mematikan arus listrik di kereta yang ditumpangi oleh si Ford. Adegan mengerikan juga terjadi di pesisir pantai Waikiki, di mana sebuah tsunami berukuran besar terlihat mendekati dan akhirnya menghancurkan sebagian besar pesisir pantai Waikiki. Ternyata tsunami besar itu disebabkan oleh Godzilla yang juga datang ke Hawaii dengan tujuan buat baku hantam sama si MUTO.
Ketika arus listrik di kereta menyala kembali, Ford dan si bocil Akio hampir aja terbunuh oleh Muto yang secara tiba-tiba muncul di depan jalur kereta mereka, yang kemudian menggigit rel dan menyebabkan kereta yang mereka tumpangi menjadi tergelincir dan menggantung. Ketika pergerakan si monster Muto itu berubah menjadi sebuah kehancuran massal di Bandara Internasional Honolulu, secara tiba-tiba Godzilla muncul di hadapan si Muto. Setelah terjadi pertarungan singkat, Muto itu kemudian terbang menjauh dari Godzilla yang terlihat mengejarnya. Sekarang kedua monster itu tidak lagi menjadi rahasia lagi, karena rekaman perkelahian antar sesama monster itu sekarang disiarkan di berbagai berita, yang juga disaksikan oleh Elle dan juga Sam. Pihak militer kemudian mencoba mengikuti si Godzilla, dan di sini si Serizawa mengatakan kepada Laksamana Stance kalau sebenarnya si Godzilla ini sedang memburu monster Muto itu, dan dia muncul karena mendengar dan terganggu dengan sinyal ekolokasi dari si Muto. Mereka kemudian mempertanyakan mengapa dan untuk apa Muto tersebut mengirimkan sinyal. Serizawa dan Vivian kemudian menyadari kalau spora yang dulu mereka temukan di Filipina dan dibawa oleh pihak militer Amerika Serikat ternyata masih aktif. Setelah diselidiki di tempat pembuangan limbah nuklir di wilayah Nevada, mereka menemukan kalau seekor Muto juga terlihat keluar dari dalam gudang dan mulai mengamuk di Las Vegas. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa Muto yang ukurannya jauh lebih besar ini berjenis kelamin betina, sedangkan yang bersayap adalah yang jantan, dan mereka berencana untuk bereproduksi dan bersarang di kota San Francisco. Nah, mengetahui kalau monster itu tertarik dengan radiasi nuklir, Laksamana Stance kemudian menyetujui sebuah ide dengan mencoba memancing monster-monster itu menggunakan hulu ledak nuklir yang akan dipasang di sebuah kapal di Teluk San Francisco. Dan rencananya akan meledakannya di lautan, di mana mereka berharap hal itu akan menghancurkan kedua Muto itu beserta dengan Godzilla. Mendengar rencana itu, Serizawa nggak setuju. Serizawa mengklaim bahwa hanya Godzilla yang bisa menjadi satu-satunya jawaban yang dapat menghentikan Muto. Sementara itu, Ford yang selamat dari insiden kereta di Hawaii, sekarang dia udah berada di daratan California. Di situ, dia rencananya mencoba untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta militer bersama dengan sekelompok tentara dengan tujuan San Francisco. Nah, kereta itu sendiri berisi 2 buah bom ICBM yang udah dimodifikasi supaya bisa digunakan secara manual. Karena kalau pakai sistem otomatis, nantinya nggak akan berguna ketika monster Muto menggunakan gelombang EMP-nya. Dan bom ini diharapkan cukup kuat untuk membunuh ketiga monster itu sekaligus. Nah, karena si Ford ini tahu betul seluk-beluk tentang bom dan juga bahan peledak, maka dia pun menawarkan dirinya untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Singkat cerita, ketika kereta itu dikirim, secara tiba-tiba mereka dihancurkan oleh Muto betina yang sedang beristirahat di sekitar tebing. Muto betina ini berhasil memakan 1 dari 2 bom yang berada di kereta itu. Dan keesokan paginya, Ford ditemukan sebagai satu-satunya yang selamat dari insiden tersebut. 1 bom yang berhasil diselamatkan kemudian diterbangkan dengan helikopter menuju ke San Francisco. Karena ketiga monster itu sedang menuju San Francisco, kemudian menyebabkan seluruh warga di kota itu harus segera dievakuasi. Nah, dengan menggunakan bus sekolah, Elle menitipkan Sam anaknya kepada temannya, sementara dia tetap tinggal di kota tersebut untuk membantu orang-orang yang terluka di rumah sakit. Bus-bus itu kemudian terlihat bergegas keluar dari dalam kota melalui jembatan Golden Gate yang terlihat diblokir dan dikelilingi oleh militer. Tapi sesaat kemudian, Godzilla yang sedang menuju San Francisco mendadak muncul di dekat jembatan, di mana kapal-kapal perang mencoba melepaskan tembakan dalam upaya untuk mencegahnya masuk memasuki kota. Meskipun banyak dari warga sipil yang terjebak di jembatan itu. Insiden itu kemudian membuat si Godzilla secara nggak sengaja menghancurkan jembatan tersebut, yang akhirnya menewaskan dan melukai banyak orang. Kecuali bus yang ditumpangi oleh si bocil Sam, yang pada akhirnya bisa lolos dari jembatan itu. Nah, menyadari bahwa Godzilla mungkin satu-satunya yang mampu menghentikan Muto, pihak militer kemudian membiarkannya memasuki kota. Sementara itu, nggak lama setelah sebuah bom berhasil diaktifkan, secara tiba-tiba paparan gelombang elektromagnetik menyerang dan menyebabkan lumpuhnya semua arus listrik di kota itu, yang kemudian disusul dengan munculnya Muto jantan, yang langsung mencuri bom tersebut. Hulu ledak itu kemudian dibawa si Muto jantan dan diberikan ke Muto betina, di mana mereka bertemu di pusat kota San Francisco, dan mereka mulai membuat sarang di situ. Di tempat lain, Ford dipanggil dan diperintahkan untuk melakukan sebuah misi dengan beberapa tim pasukan khusus untuk mengambil kembali bom yang sebelumnya udah dicuri sama si Muto jantan dari sarangnya dan mematikannya, dengan maksud supaya bom itu nggak meledak di pusat kota. Ada sebuah momen yang menurut gue sih keren banget, yaitu ketika si Laksamana Stance yang bertanya kepada Serizawa yang lagi ngelamun. Di situ si Stance bertanya, apakah si Godzilla mempunyai kesempatan untuk bisa mengalahkan monster Muto itu?
Lalu kemudian dengan kerennya Serizawa menjawab, Jangan kasih. Masa sih? bukan itu. Serizawa lalu menjawab, let them fight. Godzilla pun udah tiba di pusat kota, yang langsung bertemu dan bertarung dengan si Muto jantan. Sementara itu Ford yang berada di dalam tim penerjun langsung turun ke dalam kota itu. Setelah sampai, mereka dengan cepat menemukan sarangnya si Muto betina. Ketika Muto betina pergi untuk membantu si Muto jantan melawan Godzilla, Ford dan timnya kemudian bergegas untuk menemukan bom yang mereka cari di sarang Muto tersebut. Nah, setelah menemukannya, mereka lalu langsung keluar dari sarang itu, bersamaan dengan Godzilla yang terlihat kewalahan karena dikeroyok sama dua Muto. Satu-satu dong kalau berani coy. Nah, tapi di situ si Ford memutuskan untuk tetap tinggal. Karena si Ford ini tahu di dalam sarang ini terdapat banyak sekali telur-telur yang akan siap menetas nantinya. Nah, dengan menggunakan dan membuka cairan bensin dari sebuah truk yang rusak, yang kemudian menghancurkan sarang telur dalam ledakan yang sangat besar, dan akhirnya menghancurkan telur-telur itu. Ledakan itu langsung menarik perhatian si Muto betina, yang secara nggak sengaja menyelamatkan si Godzilla, yang lagi kewalahan dikeroyok oleh Muto. Para Muto itu kemudian meninggalkan Godzilla dan bergegas menuju ke sarang mereka. Nah, di sini Muto betina yang melihat telur-telurnya udah jadi kerak telur, seketika itu juga melihat Ford yang berada di sana. Karena merasa orang ini adalah penyebab telur-telurnya pada gosong, Muto betina ini pun menjadi sangat marah. Namun sebelum dia bisa membunuh si Ford, secara tiba-tiba Ford diselamatkan oleh Godzilla, yang muncul dengan menembakkan napas atomnya. Sebelum Godzilla dapat menghabisi Muto betina, Muto jantan muncul dan mencoba untuk menyerang lagi. Tetapi Godzilla berhasil membunuhnya dengan menggunakan ekornya, yang membantingnya ke sebuah gedung. Bangunan itu kemudian runtuh dan terjatuh, sehingga menjepit Godzilla di bawah tumpukan puing dan debu. Nah, saat terjatuh, Godzilla sempat melihat Ford saat sedang dia mencoba berlari menuju ke arah dermaga. Keduanya saling menatap satu sama lain, sebelum Godzilla akhirnya menghilang dalam kepulan asap. Para tentara pun akhirnya sampai di dermaga, dan karena mereka menyadari kalau bom tersebut tidak dapat dilucuti, mereka pun menyusun sebuah rencana untuk berlayar ke lautan, dengan maksud untuk membawa bom itu supaya tidak membahayakan para penduduk. Nah, saat mencoba membawa bom itu ke kapal, Muto betina yang udah pulih dari luka-lukanya langsung muncul dan menyerang serta membunuh semua tentara, kecuali si Ford. Nah, melihat Ford yang berusaha untuk mengemudikan sebuah kapal, Muto betina pun datang dan menghampirinya, tepat di depan mukanya. Karena udah pasrah, Ford kemudian mencoba menembakkan senjatanya ke arah Muto betina. Tapi belum sempat menarik pelatuk pistol itu, Godzilla muncul dengan menggigit leher si Muto betina. Dan tanpa basa-basi, Godzilla langsung mengarahkan napas atomnya ke dalam tenggorokannya si Muto, yang menyebabkan lehernya menjadi meledak dan akhirnya memenggal kepala dan membunuhnya. Karena kelelahan, Godzilla terlihat terjatuh dan ambruk tepat di garis kota San Francisco. Sementara Ford yang juga kecapean dan tergeletak di dalam kapal berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat dengan menggunakan helikopter. Sebelum akhirnya bom berkekuatan nuklir itu meledak di lautan. Keesokan harinya, setelah semua kekacauan yang terjadi, Ford akhirnya dapat bertemu kembali dengan anaknya Sam dan juga istrinya Elle. Nah, karena si Godzilla yang lagi tertidur ini nggak melakukan sebuah gerakan apapun, maka orang-orang kini menganggap si Godzilla ini udah mati cuy. Sampai tiba-tiba di pagi harinya Godzilla pun terbangun. Media pun memberitakan Godzilla sambil menuliskan kalimat pujian sebagai Raja Monster. Dengan dibungkus dengan sebuah pertanyaan, apakah dia memang sang penyelamat kota itu? Godzilla kemudian mengeluarkan raungan terakhirnya, sebelum akhirnya kembali ke lautan untuk berhibernasi sekali lagi. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, munculnya film ini di tahun 2014 sekali lagi merupakan reboot dari versi Godzilla Toho, di mana sebelumnya pada tahun 1998, Hollywood udah dicap gak becus untuk membuat versi Godzilla yang sebenarnya, dengan dirilisnya film Godzilla pada tahun itu. Tapi berkat film ini, era baru Godzilla yang sebenarnya pun dimulai, yaitu era Legendary Monsterverse. Dan dari segi kualitas gambar, film ini terlihat sangat bagus, meskipun beberapa pengambilan cerita di dalamnya dibuat di malam hari, yang pada akhirnya gue harus melotot pas lihat adegan si Godzilla bertarung lawan Muto. Secara ya gelap gitu cuy. Film ini memang dikritik karena terlalu banyak menampilkan cerita dari manusianya, daripada monsternya itu sendiri. Tapi menurut pendapat gua, ya untuk ukuran film pertama atau pembuka sebuah era baru, untuk sosok sekelas Godzilla ya masih bisa diterima lah ya. Overall, film ini wajib ditonton buat kalian yang suka banget sama film-film bergenre monster. Rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu kalau belum kenal sama si Godzilla ini.
Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai film ini, gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gue admin 1 pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.